Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Nabila Iriska, Dilma Andalisa, dan Elga Pramagani. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang pemasaran internasional atau international marketing. Dalam mata kuliah Bisnis Internasional, dosen pembimbing Ibu Fasnil Husna S. Rasyad, MBA. Pengertian pemasaran internasional. Pemasaran adalah proses perencanaan dan eksekusi konsepsi, harga, promosi, dan distribusi ide, barang dan layanan untuk membuat pertukaran yang memenuhi tujuan individu dan organisasi. Pemasaran internasional adalah pemasaran yang kegiatan operasinya melewati batas-batas lebih dari satu negara. Pemasaran internasional berfungsi mempengaruhi dan dipengaruhi oleh hampir semua aktivitas organisasi lainnya. Hubungan interkoneksi ini membuat manajemen pemasaran internasional sebagai sebuah komponen kritis dari keberhasilan bisnis internasional. Manajemen pemasaran internasional memastikan bahwa kegiatan pemasaran tahap-tahap menjadi perusahaan internasional. Yang pertama, no-foreign marketing. Perusahaan sudah berhubungan dengan dunia internasional, tetapi bukan karena inisiatif atau belum ada usaha sendiri untuk memasarkannya ke pasar luar negeri. Yang kedua, infrequent forex marketing. Perusahaan mulai memasarkan sendiri ke pasar luar negeri, tetapi hanya kalau mempunyai surplus produksi. Yang ketiga, regular forex marketing. Produsen sudah mempunyai perencanaan untuk memasarkan produknya ke pasar asing. Yang keempat, global marketing operation. Produsen benar-benar telah terlibat dengan dunia internasional secara global. Standarisasi dan kustomisasi pemasaran internasional. Standarisasi memungkinkan perusahaan untuk mencapai dan mempertahankan efisiensi manufaktur, distribusi, dan promosi operasi yang lebih sederhana dan lebih efisien. Namun, perusahaan mungkin menderita kehilangan penjualan jika produk gagal memenuhi kebutuhan untuk pelanggan di pasar. Kustomisasi memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan produk guna memenuhi kebutuhan pelanggan di setiap pasar. Walaupun perusahaan dapat mengorbankan efisiensi biaya dengan melakukannya. Pada dasarnya, standarisasi berfokus pada sisi biaya dari pemasaran keuntungan. Dengan mengendalikan biaya, keuntungan perusahaan ditingkatkan. Kustomisasi berfungsi pada sisi pendapatan dari persamaan keuntungan dengan menghadirkan kebutuhan pelanggan yang unik dalam setiap pasar. Perusahaan ini mampu mengisi harga tinggi dan menjual barang-barang yang lebih di setiap pasar. Kebijakan produk. Keputusan utama kebijakan produk yang dihadapi pemasar internasional adalah sejauh mana produk perusahaan harus standar di pasar atau disesuaikan dalam pasar individu. Salah satunya adalah sifat produk, target pelanggan, pengguna industri, atau konsumen individu. Meskipun beberapa produk industri disesuaikan dengan beberapa standar produk konsumen, pada umumnya produk industri lebih cenderung menjadi standar dari produk konsumen. Hukum dan peraturan negara tuan rumah juga dapat mempengaruhi kebijakan produk yang diadopsi oleh perusahaan internasional. Beberapa negara misalnya telah dikenakan persyaratan pelabelan rinci dan standar kesehatan pada produk konsumen, dan perusahaan baik asing dan domestik harus mengikuti ketat. Selanjutnya yaitu kebijakan harga. Kebijakan penetapan harga. Penyusunan kebijakan harga yang efektif termasuk faktor yang penting menentukan keberhasilan perusahaan. Kebijakan penentuan harga memiliki pengaruh langsung terhadap besarnya pendapatan perusahaan. Kebijakan ini juga bertindak sesuai senjata strategis yang penting dengan memberi kesempatan perusahaan membentuk lingkungan persaingan bisnis. Perusahaan kebijakan internasional biasanya memakai satu dari 3 kebijakan penetapan harga, yaitu yang pertama kebijakan harga standar, di mana perusahaan ini membedakan harga sama dengan produk dan jasa tanpa memandang di mana produk itu dijual dan kewarganegaraan pelanggan. Kedua, kebijakan harga 2 tingkat sering dipakai oleh perusahaan domestik yang baru memulai bisnis internasional. Dalam jangka pendek, penetapan harga jual luar negeri hanya menutup biaya marginal, menjadi pendekatan yang cocok untuk perusahaan semacam itu. Ketiga, kebijakan penetapan harga pasar. Penetapan harga pasar merupakan kebijakan yang paling kompleks dan paling banyak dipakai dibanding di 3 kebijakan lainnya.
Perusahaan yang memakai penetapan harga disesuaikan harga produknya dengan basis market by market untuk memaksimalkan laba di setiap pasar. Kebijakan promosi dalam pemasaran internasional. Promosi dari bauran pemasaran internasional mencakup semua upaya oleh perusahaan internasional untuk meningkatkan keinginan untuk produk-produknya antara pembeli potensial. Karena promosi bergantung pada komunikasi dengan pemirsa di negara tuan rumah, maka budaya menjadi perhatian dalam promosi. Untuk perusahaan internasional, menjual produk dan layanan konsumen, iklan atau advertising adalah unsur yang paling penting dalam campuran promosi. Sebagai sebuah perusahaan yang mengembangkan strategi periklanan harus memperhatikan 3 faktor. Yang pertama, pesan yang ingin disampaikan. Yang kedua, media yang tersedia untuk menyampaikan pesan. Yang ketiga, sejauh mana perusahaan ingin mengglobalisasikan iklan. Pada saat yang sama, perusahaan harus mengacu kepada budaya yang relevan, bahasa, dan kendala hukum ditemukan di berbagai pasar nasional. Pesan iklan adalah fakta-fakta atau tayangan pengiklanan yang ingin disampaikan kepada pelanggan potensial. Kebijakan distribusi dalam pemasaran internasional. Distribusi adalah proses mendapatkan produk dan layanan dari perusahaan ke tangan pelanggan. Sebuah perusahaan internasional menghadapi 2 set penting masalah distribusi. Yang pertama, secara fisik mengangkut barang dan jasanya dari mana mereka diciptakan untuk berbagai pasar di mana mereka adalah untuk dijual. Yang kedua, memilih sarana yang digunakan untuk barang-barang di pasar-pasar itu ingin melayani. Manajer distribusi perusahaan internasional harus mengatasi masalah yang paling jelas adalah pemilihan moda transportasi untuk pengiriman barang perusahaan dari titik asal mereka ke tujuan mereka. Pilihan ini memerlukan trade-off, yang jelas adalah waktu dan uang. Moda transportasi yang cepat seperti angkutan udara lebih mahal daripada moda yang lebih lambat. Moda transportasi yang dipilih mempengaruhi biaya persediaan perusahaan dan tingkat layanan pelanggan, serta kerusakan produk dan persyaratan kemasan. Selanjutnya, contoh kasus yang dapat dilihat pada kasus Nestle. Bagaimana pemasaran yang dilakukan oleh Nestle? Konsekuensinya, Nestle mencoba menyalurkan ke semua outlet sebisa mungkin, lalu semua penjual dan retailer channel. Selain itu, Nestle mempunyai strategi marketing mix yang bagus sehingga dalam pemasarannya di lapangan Nestle tidak mendapatkan kesulitan yang besar. Iklan membawa peran penting untuk pertumbuhan brand Nestle. Oleh sebab itu, Nestle menyebarkan iklannya ke seluruh dunia untuk melonjakkan penjualan produk Nestle sendiri. Selain itu, Nestle memasarkan produknya melalui database Nestle. Database ini menggunakan satu kode produk tunggal, sehingga pembeli produk Nestle di satu negara dapat membeli produk yang sama dari divisi Nestle di negara lain. Seluruh database Nestle didesentralisasikan di 6 pusat dan dapat diakses lewat internet. Nestle juga dapat mengetahui berapa banyak pembelian yang dilakukan oleh satu akun. Proses negosiasi dilakukan tersentralisasi sehingga memberikan volume yang lebih besar per satu purchase order. Dengan demikian lebih efisien, pembelian lintas negara menjadi lebih mudah dikoordinasikan.